Steering Komite APMF. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Pak Edi Taslim. Apa kabar Opal Gengs? Yes. Sehat semuanya. Media is a cluttered industry juga. Betul. Saya pasti appreciate karena saya juga pernah di media. Saya tahu strugglingnya sebuah bentuk yang baru. Jadi ada namanya metamorfosis. Kalau kita bicara misalnya advertising, sejak 4 tahun yang lalu misalnya, ekosistemnya sudah berubah. Yang tadinya 3 pilar, sekarang mungkin sudah 8-9 pilar. Kita adalah sebuah forum sebenarnya. Kita sebutnya Brandfest untuk pilar industri marketing, advertising, dan media. Sekali lagi ini kesempatan buat teman-teman untuk menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya sukses tapi juga meaningful sih di era ini. And of course, this is going to be a special episode. Opal berkolaborasi bersama Asia Pacific Media Forum 2022 atau APMF. Dan untuk hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi bersama salah satu steering komite atau bisa dibilang steering komite APMF. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Pak Edi Taslim. Gimana? Apa kabar, Pak? Baik. Apa kabar Opal Gengs? Sehat semuanya. Pastinya. Very nice to meet you. Likewise. Kalau saya buka di LinkedIn ya, sebenarnya dari 97 berarti ada di Kompas Gramedia. And of course banyak banget yang dikerjakan di bidang media and a lot of digital stuff gitu ya. Dan pastinya kalau kita ngomongin APMF nggak jauh-jauh dari ini hajatannya orang-orang dari digital agency to technology and all this stuff. And udah 4 tahun nggak hadir, akhirnya hadir kembali. Gimana rasanya nih? Ya, 4 tahun ya, karena 2020 seharusnya kita menyelenggarakan APMF. Tapi due to pandemi dan sama seperti semua event yang ditunda, kita tunda terpaksa. Tapi akhirnya tahun ini syukurnya kita bisa lakukan lagi, jadi very excited. Definitely. Dan kita juga pastinya excited ya, pengen tahu insights lebih lanjut lagi tentang what's happening in the world of the digital, of creative agencies and all these stuff. Tapi pertama-tama selamat datang di Buzz Studio kita. Ini adalah salah satu cara gimana kita ibaratnya ngegocek media di Indonesia ya, dengan very interesting. Saya senang sekali karena tadi kita ngobrol ya sebelum mulai ya, karena media is a cluttered industry juga. Betul. Saya pasti appreciate karena saya juga pernah di media. Saya tahu strugglingnya membuat sebuah media, bukan sesuatu yang super seksi seperti startup yang ada, tapi it's a progress karena perlu ada DNA di setiap pemain media, karena nggak mudah gitu ya. Punya challenge tersendiri. Sehingga kalau saya lihat Opal dari awal sudah punya uniqueness, sudah mencoba mencari tempatnya sendiri. Itu sesuatu yang buat saya bukan hanya smart tapi perlu. Karena kalau enggak hanya sekedar meniru leaders yang ada, hanya sekedar mencari pola-pola yang biasa lalu mengulangi, itu berat pasti. Tapi begitu Opal mencari keunikan sendiri, yang pasti akan datang dengan tentunya tantangan juga pasti, karena memulai sesuatu yang nggak baru ya. Saya yakin kasnya akan lebih besar. Jadi dukung Opal Gengs. Definitely. Dan kalau kita ngomongin tentang media pada zaman ini, atau mungkin kayak apa yang sedang terjadi di industrinya, kita bisa lihat ada sedikit perubahan, banyak perubahan besar di sini. Dan itu juga kenapa APMF sekarang juga mengambil temanya metamorfosis di situ. Kalau kita kemarin udah ngobrol-ngobrol tentang ini, tapi boleh nggak sih dikasih tahu kembali gitu, metamorfosis, kenapa mengambil tema ini? Sebenarnya masih ada kelanjutan dari 2018. 2018 tema kita Learn, Unlearn, Rewrite, Repeat. Itu kita lakukan karena sebelumnya di 2016 kita sudah connect deeper, sehingga kita yakin transformasi industri media, industri marketing, agency, periklanan, semuanya sudah sangat berbeda, bahkan kalau bisa dibilang begitu ya. Bukan lagi berubah tapi malah berbeda. Apalagi kalau kita bahas digital technology, digital media dan lain-lain. Sehingga waktu 2016 kita mencanangkan tema itu, kita sudah merasa dan juga industri sudah merasakan sedang ada di crossroad bahwa cara kita melakukan bisnis sudah berubah. Yang dipicu oleh sebenarnya konsumsi kita sudah berbeda. Konsumsi kita mencari informasi berbeda, platformnya berbeda,
format juga berbeda, makanya Opal misalnya mengusung multimedia, bukan lagi teks misalnya. Betul. Atau sekedar image gitu. Jadi dari situ kita pikir 2020, awalnya 2020, lalu 2022 temanya harus kelanjutan dari itu, bukan hanya sekedar murni melanjutkan, tapi memang ada relevansinya. Apa sih kemudian lanjutan dari kita learn unlearn, kita berubah, lanjutannya adalah transformasi sebagai sebuah bentuk yang baru gitu. Jadi ada namanya metamorfosis. Tapi sebenarnya metamorfosis kan datang dari meta, morph, dan osis. Betul. Gitu ya. Jadi kita itu yang kita usung sebagai tema besar 2022 ini. Oke. Kalau boleh tahu, memang perbedaan yang terbesar yang dilihat sama Pak Edi sendiri itu apa sih kalau dalam industrinya? Wah, mulai dari mana ya? Kalau kita bicara misalnya advertising, sejak 4 tahun yang lalu misalnya, advertising sudah di-influence oleh tech, data misalnya, behavioral targeting, apalagi ya, semua ads targeting yang sekarang tidak lagi berdasarkan reach gitu ya. Sosial media kita bisa menargetkan hanya gender tertentu, hanya yang hobi tertentu, jadi sudah pakai data di belakangnya. Di lain itu, cara membelinya pun sudah berbeda. Dulu kita konvensional dengan three party relations, ada si brand, pengiklan, ada agency yang melayani dan kemudian mengatur strateginya, dan ada media sebagai sell side-nya gitu. Kalau sekarang lebih dari 3. Karena ada data advertising technology platform, ada marketing technology platform. Itu pun ekosistemnya sudah berubah. Yang tadinya 3 pilar, sekarang mungkin sudah 8-9 pilar gitu kan. Dan semuanya datang dengan value proposition sendiri-sendiri. Kalau mau iklannya lebih efektif menyasar konsumen tertentu, maka data ini diperlukan. Atau misalnya kalau mau iklannya lebih appealing, maka kreatif formatnya bisa pakai ini, ada teknologi lain lagi. Itu sudah berbeda sekali. Kalau dulu simple gitu kan ya. Sehingga sekarang karena format medianya juga sudah multi, konsumsi masyarakat dalam mencari informasi, mengkonsumsi media juga sudah berubah sekali gitu. Dulu kita taunya sosial media sebagai extension dari internet, sekarang bisa dibilang nomor 1 gitu ya. Semua orang mendapatkan apapun lewat sosial media. E-commerce pun, cara orang membeli pun sudah berbeda dengan adanya e-commerce, dengan adanya marketplace dan lain-lain. Nah, itu semua kan memicu adanya perubahan. Karena perubahan itu kan pasti ada faktor terbesarnya adalah pola konsumsi, pola behavior masyarakatnya. Sehingga ekosistemnya juga harus berubah. Pihak media, pihak marketingnya, agensinya, brandsnya juga evolve gitu. Mereka juga mencari cara yang lebih efisien dalam memasarkan produk, dalam mengiklankan produk. Media mencari cara yang lebih engage dengan konsumennya gitu. Tidak lagi sekedar misalnya membobardir jumlah berita, tapi Opal misalnya mencari keunikan dengan podcast, dengan gaya tadi misalnya gaya present berita yang bukan sekedar anchor gitu, tapi ada rapnya gitu kan. Jadi semuanya mencari inovasi masing-masing. Betul. Kita bisa ngomong 1 jam perubahan-perubahan ini, saya yakin kita semua merasakan gitu. Sebagai juga konsumen, sebagai juga pelaku industri, pasti kita merasakan bedanya sekarang dengan nggak hanya 1 tahun 2 tahun yang lalu, tapi apalagi 5 tahun yang lalu gitu ya. Betul. Tren pertumbuhan konsumsinya terjadi di mana, yang lagi hot apa gitu. Kita semuanya bisa melihat perubahannya, sehingga cara-cara yang kita tahu dulu benar sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak relevan lagi, dan memang sulit mengatakan demikian. Apalagi kita adalah sebuah institusi media atau organisasi brand atau organisasi marketing yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi ini semua membuat kita harus berubah. Nah, itu yang menjadi tantangan dalam industri, bagaimana kita terus-terusan mencari cara supaya relevan, nggak cuma relevan tapi juga sukses kan ya? Ya betul. Dan makanya juga ada APMF di sini kan, ibaratnya supaya kita bisa membahas bareng-bareng gitu kali ya. Betul. Di situ ya, gimana caranya untuk bisa beradaptasi, berinovasi di dalam industrinya. Dan untuk Opal Gengs yang di sini, mungkin yang menonton ini bukan orang yang ada di dunia advertising. Kadang-kadang mereka juga bukan di dunia marketing, tapi ada mahasiswa, ada yang menonton orang biasa gitu ya. Mungkin mereka masih belum tahu nih APMF itu sebenarnya apa gitu. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang itu? Ya tentu. APMF kan adalah sebuah forum sebenarnya. Kita sebutnya Brand Fest untuk pilar industri marketing, advertising,
dan media. Didirikan oleh senior-senior kami di professional advertising people, yang tujuan awalnya adalah bagaimana membuat sebuah forum yang mewadahi perubahan-perubahan, tren-tren yang terjadi di industri pilar-pilar tersebut. Gitu. Sehingga berawal dari itu terjadi sebuah conference gitu. Ini akan menjadi conference kami yang ke-9. Jadi dari tahun 2005 gitu ya. Dari mulai pendahulu-pendahulu kita di senior-senior kita yang menciptakan formatnya, sehingga sekarang juga formatnya juga sudah lebih dari sekedar conference gitu. Awalnya itu, sehingga memang yang dibahas di APMF itu pasti pilar-pilar tadi, media, marketing, advertising gitu. Jadi di sini adalah forum ya, tempat ngobrol, tempat berdiskusi, networking dan sebagainya lah di dalam situ. Betul. Ini dunianya ada di sini. Kalau tadi sempat di usung juga ada lebih targeted kayaknya ya kalau ngomongin advertising dan marketing sekarang, ada data driven gitu sepertinya. Betul. Ya kalau misalnya kita ngedenger tadi, dan pastinya bakal dibahas semua yang ada di APMF ya buat tahun ini. Kita coba cover semua yang kita yakin sedang tren atau sedang akan upcoming trend ya. Kita coba cover semuanya. Termasuk mengenai influencer, mengenai content marketing, mengenai content creator yang kita tahu juga itu salah satu disrupsi yang terjadi ya. Betul. Dulu kalau kita mau menjadi sumber informasi, maka mediumnya adalah koran, radio, majalah, tabloid, TV gitu kan ya. Sekarang kan individual bisa menjadi sebuah medium yang juga reach-nya jutaan bahkan puluhan juta. Kalau kita lihat Instagram, kalau kita lihat YouTube, kalau kita lihat sosial media populer gitu ya. Top 10, top 15, top 20, top 20 mungkin kebanyakan bukan dari organisasi, tapi kan individual. Itu kan juga artinya peluang besar buat Opal Gangs gitu untuk menjadi bukan hanya content creator tapi influencer di bidangnya masing-masing, karena internet memberikan leverage bahwa saya juga bisa jadi sumber informasi atau sumber referensi untuk hal yang spesifik terkait saya gitu. Betul. Dan di sini secara industri sekarang sudah berbeda, sudah playersnya juga sudah berbeda, makin banyak mungkin bisa dibilang ya, dan pastinya makin banyak bagaimana caranya, atau sebagai media mungkin bagaimana caranya biar kita bisa unik di dalam sebuah ocean yang sangat besar begitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya Opal Gang sendiri mau ikutan ke APMF gitu, mereka pengen datang ke Bali kan ya di tahun ini, kayaknya dari kemarin-kemarin juga di Bali ya. Sejauh ini selalu di Bali. Selalu di Bali ya. Nah kalau untuk Opal Gang sendiri yang mau ikutan bagaimana caranya? Well, kita ada conference pasti, tapi juga kita ada expo gitu ya. Dan selain conference dan expo tentunya ada eksibitor dari marketing companies, dari advertising technology companies yang showcase gitu. Juga ada side events. Side events ini biasanya networking yang juga ditunggu-tunggu oleh partisipan APMF yang loyal, yang reguler. Karena di situ ada dinner, ada coffee break, ada juga aktivitas-aktivitas tertentu biasanya. 2018 kita ada golf invitation, sehingga memang tempatnya untuk berdiskusi, baik yang resmi dalam bentuk conference tapi juga yang tidak resmi, ngobrol-ngobrol, lagi ada event dinner dan lain. Karena seringkali terjadi engagement yang lebih dalam kan pada saat private personal conversation. Kalau di conference mungkin malu gitu, atau mungkin nggak ada slot pertanyaan. Tapi di situ biasanya tempatnya untuk langsung bertanya. Kebetulan narasumber ada di situ, kebetulan salah satu speaker ada di situ, bisa lebih dalam biasanya. Dan yang lebih penting lagi kan counterpart kita di industri ada di situ. Kalau orang agency, brandnya ada di situ, orang brand medianya ada di situ. Bisa komplain juga, kenapa sih media kalian begini misalnya, kenapa nggak begini gitu. Jadi itu juga bisa, karena kan industri ini kan growth-nya adalah kalau tumbuh maka semua pilarnya juga tumbuh kan. Betul. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri gitu kan. Dan di sini mungkin menjadi forumnya di mana disatukan. Emang kalau boleh tahu nih Pak, yang sekarang lagi banyak didiskusikan sama teman-teman yang di APMF tuh apa sih kira-kira? Sekarang marketing, advertising, ketidakpastiannya kan menjadi makin tinggi karena pola generasinya sudah berubah. Sosial media, kita nggak usah sebut nama platformnya juga sudah bergeser gitu ya. Yang saya pakai mungkin sudah disebut sosial medianya orang-orang tua misalnya gitu. Tapi kalau saya pakai TikTok misalnya, nanti saya dibilang nggak bener juga gitu. Jadi nggak hanya itu, buat generasi saya misalnya menggunakan TikTok atau menggunakan Discord, kita juga nggak bisa engage gitu karena ini kok aneh gitu ya. Jadi memang nah itu semua membuat kemudian
para pilar industri juga kan harus mencari cara gimana ya supaya bisa engage di platform ini atau supaya bisa engage di aktivitas ini, karena sekedar tahu bahwa sekarang kita harus menggunakan podcast misalnya, itu nggak mudah loh. Buat organisasi yang didirikan secara serius dan lain-lain, yang investigatif misalnya gitu ya, begitu podcast, datanya kan nggak bisa dipaparkan, gitu. Sehingga dia harus cari keseimbangan di mana dia bisa meramu kontennya yang berbasis format A, format B, podcast dan lain-lain. Sementara kan kita tahu podcast menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya format konten yang dianggap the future. The only content format yang bisa dikonsumsi sambil multitasking adalah audio. Betul. Video kita pasti harus lihat. Kalau berita teks kita harus baca, foto juga kita harus baca. Audio multitasking, gitu ya. Sehingga semuanya mungkin 2 tahun lalu mungkin ya boomingnya, atau 3 tahun lalu sebelum pandemi, semuanya mengarah ke podcast. Tapi kemudian pertanyaannya how to monetize, bagaimana untuk bisa sustainable di bisnis podcast. Lalu setelah itu kembali supaya bisa sustainable, supaya bisa sukses, podcast seperti apa yang kita harus bikin. Karena cuma sekedar bikin rekaman semuanya bisa gitu kan ya. Kualitasnya mungkin berbeda, topik pembicaraannya berbeda, formatnya berbeda dan lain-lain. Jadi inovasi-inovasi itu yang tidak pernah berhenti didiskusikan sih. Sehingga APMF itu menjadi satu tempat di mana kita akan bawa pembicara dari lokal, dari global yang memang sudah proven di industri itu, sudah proven di field itu, dan award winning misalnya, dapat predikat bestseller dari beberapa institusi untuk share pengalamannya atau insight-nya. Karena kalau yang bicara mungkin kita yang nggak punya credential mungkin berbeda. Itu sebabnya kita harus mendatangkan pembicara yang relevan di bidangnya. Bukan yang serba bisa ngomong apapun, enggak. Harus yang memang expert di marketing dan nggak cuma marketing misalnya. Pembicara kita saya Mahathir misalnya marketing millennials, dia memang marketing millennials gitu. Sehingga pola marketing yang kita tahu, oh saya ngerti marketing, saya orang marketing lama, tapi sekarang berbeda karena you targeted the younger people generation kan. Wow, jadi di sini bisa dibilang again bukan cuman kalau sekarang sudah terjadi nih perubahannya, and so adaptingnya seperti apa, dan kita malah tarik mundur lagi gitu ya. Terus bagaimana caranya mengembangkan gitu ya pada saat ini, of course dari monetize-nya bagaimana. Makanya kita sebut meta beyond kan, meta beyond dari sekedar saya sudah berubah, tapi beyond itu apa lagi? Transform apa yang kemudian kita melakukan? Karena itu namanya metamorfosis. Meta beyond, morph adalah perubahan. OSIS adalah action gitu. And so that's what's going to be the topic of APMF 2022. Benar sekali. Ini daging banget nih kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol di barengan Pak Adi. Dan pastinya nanti di APMF bakal jauh lebih ibaratnya lebih dalam lagi ya kalau kita ngomong-ngomong tentang APMF 2022. Pastinya. Apa yang ada sesuatu yang pengen dikasih tahu ke Opal Geng sebelum kita selesai podcast ini? Ya buat teman-teman muda tentunya ini adalah kesempatan emas ya di generasi teman-teman, di landscape internet sekarang, di landscape teknologi sekarang, adalah satu momen yang sebenarnya sangat berharga, di mana saya tadi sempat sebutkan, di mana internet dan teknologi memberikan platform yang semua bisa punya kans untuk berhasil. Contohnya adalah kalau dulu kita mau buat sebuah media televisi misalnya, dibutuhkan modal yang besar, izin, dan macam-macamnya. Kalau mau buat majalah juga butuh biaya karena ada biaya cetak dan lain-lain gitu ya. Kalau kita mau bikin satu creative companies juga harus ada ini. Nah, dengan adanya pandemi, ada juga side effect di mana kreativitas makin muncul, working from anywhere ternyata berhasil gitu ya. Sehingga ini adalah kesempatan di mana bisa dimanfaatkan oleh semua orang untuk bisa menampilkan karya-karya yang orisinal, karya-karya yang kreatif, yang bisa meleverage hal-hal yang dulu nggak bisa dilakukan. Dulu yang bisa berhasil adalah yang memang punya existing jaringan network kuat, yang memang punya privilege, yang memang punya modal gitu. Sekarang kita bisa lihat content creator atau bahkan beberapa individu yang berhasil di digital pun, itu kan backgroundnya dia memang unik sekali di bidang itu. Bukan karena dia punya content company sebenarnya yang besar dan lain-lain. Jadi sekali lagi ini kesempatan buat teman-teman untuk menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya
sukses tapi juga meaningful sih di era ini. Nah, itu dia, itu pasti ya. Jadi not just successful but meaningful. Yes. Amazing, amazing. Oke Pak Edi, terima kasih banyak sudah Thank you, ngobrol-ngobrol makasih barengan semuanya. sama kita. Dan Thank you. sampai ketemu di APMF 2022 ya. Alright, that is podcast barengan sama Willy Winarko, Pak Edi Taslim juga di sini. And we'll be back. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like YouTube channel kita. Dan cek opal_id di semua social media. Alright, see you later. Bye-bye.